Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 16 Desember 2025. Seperti biasa kita mendasarkan pembacaan renungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari nubuat Sefanya. Allah berbicara, celakalah si pemberontak, dan keselamatan dijanjikan kepada orang yang hina dina. Mereka yang melawan Allah akan dimusnahkan, akan disingkirkan. Kepada umat yang hina dina akan diberi bibir lain yang bersih, supaya mereka menyerukan nama Tuhan dan bersama-sama beribadah kepada Allah. Orang-orang yang memuja Aku, yang berserak-serak akan datang dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia dan membawa persembahan bagi Allah. Maka mereka tidak akan mendapat malu. Pendek kata, Allah akan memperhatikan, memberikan keselamatan kepada orang yang hina dina, yang berharap kepada Yahweh. Dari Injil Matius bab 21 ayat 28-32, Yesus berbicara soal Yohanes Pembaptis. Dengan memakai perumpamaan, ia mengajar para imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi. Ada orang yang punya 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, "Anakku, pergilah bekerja di kebun anggurku hari ini." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Namun ia tidak pergi. Ia pergi kepada anak yang kedua dan berkata juga. Dan anak itu menjawab, "Tidak mau." Dan kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapa di antara semua kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang kedua. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk dalam kerajaan surga. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian
tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, gambaran perumpamaan sangat jelas maksudnya. Yang paling pokok adalah mereka yang melaksanakan kehendak Allah, bukan yang mengatakan ya 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 tetapi tidak melaksanakan. Dalam bahasa Jawa dikatakan nggih tetapi ora kepanggih, mengatakan ya tapi tidak melaksanakannya. Kedatangan Yohanes Pembaptis sebagai pemersiap jalan menunjukkan jalan pertobatan untuk menyambut anak manusia. Mereka sebenarnya mengerti, tetapi tidak percaya dan tidak bertobat. Sedangkan kaum pendosa dikatakan para pelacur, pemungut cukai, dan orang berdosa ketika mendengar warta Yohanes bertobat, berbalik kepada Allah. Itulah yang berkenan kepada Allah. Orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang berdosa lebih mudah menerima warta pertobatan karena mereka mengandalkan Allah, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, sehingga lebih mudah menerima karya keselamatan Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sudah mau mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan kehendak Allah? Kalaupun saya diminta untuk memilih, apakah anak yang pertama ataukah anak yang kedua, saya memilih alternatif anak ketiga yang mengatakan iya dan melaksanakan. Memang tidak mudah. Seringkali kita seperti anak yang kedua, menyesal dan baru melaksanakan kehendak Allah. Bisa jadi anak yang pertama yang mengatakan ya tetapi tidak melakukan kehendak Allah. Mudah-mudahan kita yang telah menerima martabat baptis, berarti mengamini karya Allah, merenungkan dan melaksanakan pesan-pesan di balik karya-karya itu, agar akhirnya kita benar-benar dimampukan untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatan, yakni masuk dalam kerajaan surga dan ikut pesta abadi bersama mereka yang dilayakkan dan dipantaskan untuk hidup bersama dengan orang-orang kudusnya. Semoga kita dimampukan untuk benar-benar hidup
sesuai dengan kehendak Allah, melaksanakan sabda-sabda dan kehendaknya, dan dihitung dalam himpunan orang kudusnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kepada orang-orang kecil, orang lemah yang bertobat, Kau berikan dan Kau bukakan rahasia kerajaan Allah. Kuatkan kami untuk terus hidup berdasarkan sabda-sabdamu, agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kuatkan kami agar kami semakin peka akan tanda-tanda dan sabda-Mu itu. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang mandek, kadang jatuh, bahkan kadang hilang. Semoga dengan kuat kuasa-Mu, kami dan iman kami semakin kokoh kuat. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang punya beban berat Engkau ringankan, agar akhirnya kami boleh tetap mengalami kasih sayang-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk terus memiliki pola hidup yang sehat, agar kita tetap sehat, jauh dari segala mara bahaya. Terima kasih untuk semua peran panjenengan dalam gereja, lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian karya, pemberian waktu, pemberian tenaga, dan pemberian dana yang semakin memperluas gereja dalam karya-karyanya. Semoga lewat karya-karya itu, gereja kita semakin dimampukan untuk terus ambil bagian dalam penyelamatan dunia. Kesempatan untuk menyampaikan ucapan Natal kita manfaatkan, baik perorangan, keluarga, usaha, untuk ditampilkan di monitor televisi. Mudah-mudahan dengan cara itu kita semakin mampu saling mengucapkan selamat Natal sebagai bentuk kebersamaan kita. Panjenengan yang sudah usia untuk sakramen penguatan dan adik-adik usia untuk komunitas pertama, silakan mendaftar dengan Google Form yang ada, agar jangan sampai kita ketinggalan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.